Semua berbagai macam diagnosis penyakit jiwa tersebut sebabnya tidak percaya takdir Allah, tidak menerima takdir Allah. Kita contohkan salah satu, ya. Orang yang skizofren, orang yang gila. Ada orang misalnya ikut pertarungan pilkada. Sebelumnya Masya Allah sehat jiwanya, berapi-api, semangat, memotivasi orang, hebat, kemudian menjelaskan semua program-program, rinci target, tujuan dan sebagainya. Kemudian setelah kalah, tiba-tiba rumah sakit jiwa, terkena penyakit jiwa skizofren. Dan salah satu pengertian skizofren, orang gila, adalah kegagalan membina komunikasi dan hubungan dengan orang sekitar. Itu pengertian kalau secara kedokteran. Sehingga kalau orang gila, dia gagal berinteraksi. Berinteraksi sederhana saja, ngobrol saja tidak nyambung gitu. Sebabnya adalah tidak menerima takdir Allah. Dan semakin dia tidak menerima takdir Allah, semakin turun murka Allah pada dia. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha iza ahabba qauman ibtalah. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, seseorang, Allah beri ujian. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Barang siapa yang ridho, Allah ridho. Barang siapa yang dia murka, Allah murka pada dia. Dan orang yang kena penyakit gila karena sebab seperti ini bisa jadi bentuk murka Allah pada dia. Dan bentuk pelanggaran tauhid yang panjang, lama. Karena yang namanya proses, kalau kita cerita proses terjadinya orang gila, mekanisme patofisiologisnya, tidak ada orang gila yang dia tiba-tiba gila, tetapi sesuatu hal yang kronis, yang lama. Dan dia selama itu menolak takdir Allah, tidak menerima takdir Allah, bahkan bentuk protesnya dia terhadap takdir Allah. Dan Allah falahu sakhut, bagi dia kemurkaan. Para jamaah sekalian, seandainya ada raja, penguasa Martapura ini misalnya, tiba-tiba raja mengatakan, saya putuskan ini, nanti jalan ini begini. Kalau ada yang menentang keputusan raja, bagaimana nasibnya? Habis kan? Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah takdirkan kamu gagal. Kemudian tiba-tiba kita marah, tiba-tiba kita tidak terima dan sebagainya, kira-kira bagaimana? Murka Allah. Sehingga orang-orang yang terkena penyakit gila, kenapa? Dia tidak terima takdir Allah, protes dalam jangka waktu yang lama. Tidak terima. Kalau sehari dua hari Masya Allah tidak apa-apa, tapi kalau berbulan-bulan dia tidak terima takdir Allah yang itu, murka muncul, murka Allah muncul, gila langsung. Semua begini proses terjadinya. Gila. Oleh karena itu, bukankah kita diajarkan fa in asabaka syai'un, apabila menimpa kalian sesuatu yang kalian tidak suka, la taqullau. Jangan katakan lau, seandainya begini, kenapa seandainya begini, seandainya aku begini, seandainya aku tidak memilih dia, seandainya aku tidak menikah dengannya, seandainya aku begini, seandainya begini. La taqullau. Lau kuntu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza. Kalau aku begini nanti pasti begini. Jangan katakan fa inna lau taftahu a'mal syaitan. Karena lau ini membuka pintu setan. Itu yang terjadi pada orang yang dia orang skizofren ini. Dia menolak takdir Allah dalam jangka waktu yang lama, dan ini kemurkaan besar dari Allah. Seorang raja dunia, Malik Yaumiddin, bahkan menguasai langit dan bumi. Ya, takdirnya tidak diterima, ditolak, bahkan marah, pukul meja, banting pintu, tendang sana dan sebagainya. Tidak terima, Allah murka sama dia, diturunkan pada dia penyakit. Kenapa begini? Kenapa lamaran saya ditolak? Tidak terima, Masya Allah. Kenapa dia menikah? Kenapa dia pilih dia, bukan saya? Masya Allah gitu. Demikian juga dengan orang yang terkena penyakit, salah satu penyakit kejiwaan adalah cemas. Dengan berbagai macam, ada cemas, manik, depresif dan sebagainya. Ternyata ada dua utama penyakit jiwa. Jadi dari semua jenis penyakit jiwa tersebut dalam Al-Quran Sunnah dibagi dua: depresi, huzn, kesedihan, dan kecemasan, hamun. Kalau tadi gila karena dia sedih berkepanjangan, depresi berkepanjangan terkait dengan hal yang terjadi di masa lampau. Dia tidak terima takdir Allah.
Dan yang kedua, ini ada penyakit di masa akan datang. Dia mencemaskan masa akan datang. Dia cemas, khawatir berlebihan. Dua. Dan demikian juga oleh karena itu janji bagi orang yang beriman dalam Al-Quran, dan diulang-ulang ayat ini, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Oleh karena itu dua, wala khaufun alaihim, tidak perlu kalian takut dengan masa yang akan datang, wala hum yahzanun, tidak perlu sedih dengan masa yang akan terakhir. Ala takhafu wala tahzanu. Tauhid kuncinya lagi. Khawatir berlebihan, ini kan tidak percaya dengan takdir Allah. Qada dan qadar. Qada dan qadar ini secara bahasa sama sebenarnya. Kalau qada menurut pendapat terkuat adalah yang telah terjadi, sesuai dengan bahasanya qada, sudah dikodok. Sama qadar itu takdir yang belum terjadi. Kan tidak percaya sama ini dia, tidak percaya sama yang qadar yang belum terjadi. Kenapa? Karena dalam pelajaran tauhid dasar kita sudah diajarkan bahwasanya kita beriman dengan takdir Allah, qadar. Dan semua takdir Allah adalah hikmah untuk kebaikan umat, kebaikan makhluknya. Hikmah. Wad'u syai'in fi maudi'ihi, meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Hikmah. Kita yakin. Jadi kalau kita sudah belajar tauhid pelajaran dasar, kita yakin apapun yang Allah akan takdirkan kepada kita, berarti itu yang paling baik buat kita. Manusia yang merasakan ini takdir buruk, manusia yang merasakan ini takdir pahit sekali. Pahit, Ustaz. Itu dari sisi kita yang merasakan. Adapun secara umum takdir Allah hikmah dan untuk kebaikan kita. Dakwah semampumu.